Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Umu Paridato Mupahiro dengan NIM B321230009. Di video ini saya ingin membahas tentang karbohidrat, protein, dan asam amino beserta klasifikasinya. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur organik seperti karbon, hidrogen, dan oksigen. Klasifikasi karbohidrat dibagi menjadi tiga, yaitu klasifikasi berdasarkan jumlah unit gula, klasifikasi berdasarkan lokasi gugus C, dan klasifikasi berdasarkan jumlah atom C. Yang pertama ada monosakarida atau yang terdiri dari satu unit gula, yaitu ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Selanjutnya disakarida atau yang terdiri dari dua unit gula, yaitu ada sukrosa, fruktosa, dan laktosa. Yang ketiga ada oligosakarida yang terdiri dari 3-10 jumlah unit gula, yaitu ada trisakarida atau rafinosa yang terdiri dari glukosa, galaktosa, dan fruktosa, dan tetrasakarida yaitu stakiosa yang terdiri dari galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Yang keempat ada polisakarida yang terdiri dari 10 atau lebih jumlah unit gula. Ada pati yaitu amilosa dan amilopektin, glikogen, selulosa, pektin, santan, galaktomanans, dan alginat. Selanjutnya ada klasifikasi karbohidrat berdasarkan lokasi gugus rantai karbon, yaitu ada aldosa berupa aldehid dan ketosa berupa keton. Yang terakhir ada klasifikasi karbohidrat berdasarkan jumlah atom C, yaitu ada triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, heptosa, dan oktosa. Selanjutnya saya akan membahas tentang protein. Protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang terikat satu sama lain dengan ikatan peptida. Struktur molekul protein dibagi menjadi 4. Yang pertama, struktur primer, yaitu yang menunjukkan tentang jumlah, jenis, dan urutan asam amino dalam molekul protein. Yang kedua, struktur sekunder, yaitu yang menunjukkan tentang banyaknya sifat suatu protein. Yang ketiga, struktur tersier yang menunjukkan keadaan kecenderungan polipeptida dalam ikatan gabungan. Yang keempat itu struktur kuartener yang menunjukkan tentang derajat persekutuan unit-unit protein. Selanjutnya klasifikasi protein dibagi menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi protein berbentuk serabut atau fiber, terdiri atas beberapa rantai peptida yang berbentuk spiral yang terjalin satu sama lain sehingga menyerupai batang yang kaku. Itu ada kolagen, elastin, keratin, dan miosin. Yang kedua yaitu protein globular atau protein yang berbentuk bola, biasanya terdapat di dalam cairan jaringan tubuh. Itu ada albumin, globulin, dan histon. Yang ketiga yaitu protein konjugasi, adalah protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino. Gugus asam amino ini dinamakan gugus prostetik. Protein konjugasi ini ada nukleoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, dan metaloprotein. Selanjutnya asam amino. Asam amino terdiri dari atom karbon yang terikat pada satu gugus karboksil, satu gugus amino, satu gugus hidrogen, dan satu gugus radikal atau rantai cabang. Klasifikasi asam amino ada 3, yaitu asam amino esensial atau asam amino yang tidak dapat disintesis di dalam tubuh sehingga asupannya diperlukan dari makanan atau dari luar tubuh. Yang kedua yaitu asam amino semi esensial, adalah asam amino yang dapat disintesis di dalam tubuh ketika kondisi dari metabolisme tubuh sedang mengalami stres atau trauma. Yang ketiga yaitu asam amino non esensial atau asam amino yang dapat disintesis di dalam tubuh. Yang termasuk dalam asam amino esensial yaitu ada histidin, prolin, fenilalanin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, valin, dan triptopan. Yang termasuk ke dalam asam amino semi esensial yaitu ada alanin, asam aspartat, dan asam glutamat. Terakhir yang termasuk ke dalam asam amino non esensial yaitu ada arginin, asparagin, glisin, glutamin, prolin, dan serin. Sekian pembahasan mengenai karbohidrat, protein, dan asam amino dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.